Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini akan kembali membahas 4 tokoh yang menjadi lawan tanding seorang SP atau Imam Mahdi. Yang pertama Ratu Pantai Selatan, kemudian Syekh Siti Jenar. Kita bahas yang ketiga, Bung Karno. Bung Karno ini merupakan sosok yang luar biasa. Dia memiliki nyawa 5, makanya dia punya ilmu Pancasona. Kalau Syekh Siti Jenar 7, kalau Soekarno 5. Ada perbedaan terkait dengan sejarahnya, terutama terkait dengan wafat atau meninggalnya Bung Karno, antara yang tertulis dengan yang kami ketahui. Namun itu tidak bisa diumumkan. Nah, Bung Karno ini merupakan salah satu sosok yang sebenarnya digadang-gadang untuk menjadi pemimpin dunia dari versi IM. Maksudnya Allah menghendaki Soekarno itu menjadi salah satu pemimpin dunia. Makanya tahun 1924 Soekarno diangkat menjadi Raja Wali. Jadi pada tahun 1924 itu Turki kan runtuh, Turki Utsmani runtuh, kemudian Soekarno diangkat menjadi Raja Wali. Jadi aslinya pemimpin dunia itu sebenarnya Soekarno. Soekarno itu memiliki sukma sejati yang sangat luar biasa, sehingga dia bisa menembus dimensi manapun dalam ruang dan waktu kapanpun. Nah, jadi sebenarnya yang memimpin dunia maupun yang memimpin NKRI sampai kemarin itu adalah Soekarno. Kendalinya tetap ada di Soekarno. Nah, pertarungan dengan Soekarno itu tidak bisa dihindarkan. Karena apa? Karena untuk kepemimpinan. Kepemimpinan itu membutuhkan wilayah. Nah, saat ini Indonesia ini atau Nusantara ini yang memimpin Soekarno, maka untuk menjadi pemimpin Nusantara harus menaklukkan Soekarno. Mau tidak bisa ditawar. Jadi seorang SP itu bukan pengagum Soekarno, tapi lawan tanding Soekarno. Kalau belum bisa mengungguli Soekarno, jangan berharap jadi SP. Itu pasti begitu. Karena apa? Karena kaliber Soekarno itu pemimpin dunia. Dia M1. Dia Wongsonegoro, M1-nya dia. Makanya ketika belum bisa mengungguli Soekarno, jangan berpikir jadi SP. Yang keempat itu adalah Wali Khidir. Dimensi spirit untuk bisa mencapai hakikat itu begini. Yang pertama, levelnya atau gerbang pertama itu dijaga atau dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kali, kemudian oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tahapan berikutnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tahapan atasnya itu di gerbang makrifat itu dijaga atau dijaga oleh Wali Khidir. Di atas Wali Khidir itu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi levelnya itu Kanjeng Sunan Kali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Wali Khidir, dan kemudian Rasulullah. Jadi batasannya di situ, levelnya di situ. Wali Khidir itu memang manusia, orang yang hidup dalam 2 dimensi keabadian. Hal ini terjadi karena air abadi yang diminum sewaktu sayembara air keabadian Iskandar Zulkarnain itu. Jadi dia memang hidup abadi sampai kemarin. Sekarang sudah tidak ada. Seluruh akar Wali Khidir yang ada di bumi sudah dicabut. Itu pasti. Pertarungan dengan Wali Khidir, atau pertarungan antara SP atau IM dengan Wali Khidir, itu banyak terjadi di beberapa tempat, di beberapa wilayah. Wali Khidir itu selalu identik dengan air. Makanya biasanya untuk bertemu dengan Wali Khidir itu ada di perairan atau di
semacam muara antara kali dengan laut karena dia hobinya memancing. Dari dulu semenjak dia jadi putra mahkota, dia memancing gemarnya. Wali Hidir ini ahli ekonomi sebenarnya, ahli ekonomi. Kalau ada yang bertanya kenapa Hidir waktu itu diizinkan untuk meminum air kehidupan dibanding Iskandar Dzulkarnain, karena jika yang meminum air kehidupan itu raja, itu berbahaya. Makanya Allah mentakdirkan yang meminum air keabadian itu adalah orang yang lain atau putra mahkota dari Maroko itu, yang tukang mancing itu. Jadilah Wali Hidir orang yang bisa masuk ke berbagai dimensi. Dari Wali Hidir SP atau IM ini bisa mengambil laduni, lisensi laduni. Saya sudah bahas bahwasanya saat ini lisensi laduni itu adanya di SP. Kalau Anda bertapa atau mencari Wali Hidir, saya pastikan tidak ada. Wali Hidir di bumi sudah tidak ada. Wali Hidir waktu itu diambil atau mendampingi Rasulullah naik di langit 9 di Sidratul Mustawa. Tapi karena satu dan lain hal, kemudian Wali Hidir kembali diturunkan ke langit 5 bersama dengan Kanjeng Ratu Kidul, Syekh Siti Jenar, dan Soekarno. Jadi empat sosok itu saat ini ada di dimensi langit kelima. Itu. Jadi seorang SP, seorang IM, saya dari tim Raja Wali Nusantara berani memastikan bahwasanya seorang IM itu pasti waliullah dan pasti rajanya para wali. Itu pasti. Karena hanya kapasitas wali, hanya kapasitas rajanya para wali atau sultan aulia yang bisa melampaui atau yang bisa mengemban amanah ini. Hanya wali yang memiliki kapasitas yang sangat dekat dengan Allah. Kalau kapasitasnya bukan wali, mustahil bisa melampaui, mustahil bisa mengungguli empat sosok tersebut. Kalau hanya sosok yang mengklaim sebagai SP atau IM masih berkiblat ke selatan, masih menyanjung selatan, masih menyanjung Wali Hidir, masih menyanjung Soekarno, masih menyanjung Syekh Siti Jenar, maka kami berani memastikan bukan. Seorang IM atau SP harus mengungguli empat tokoh tersebut. Karena apa? Karena empat tokoh tersebut merupakan pemimpin dunia. Aslinya empat orang itu yang memimpin dunia, yang memimpin perekonomian, empat sosok itu. Soekarno mewakili intelektual, Hidir mewakili makrifat dan kekayaan, Jenar mewakili sabdonya, kemudian Selatan memegang hartanya. Empat sosok itu yang menguasai dunia. Kalau ingin kembali menguasai dunia, maka harus mengungguli empat tokoh itu. Kalibernya di sana. Kalau belum bisa mengungguli itu, jangan berpikir untuk menjadi seorang IM atau SP. Nah, karena sekarang polanya sudah berubah, maka garis tarekat pun berubah. Kalau dulu Kanjeng Sunan Kalijaga, kemudian ke Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian ke Wali Hidir, kemudian ke Rasulullah, maka sekarang polanya berubah. Kanjeng Sunan Kali, Syekh Abdul Qadir Jailani, M1, IM dan langsung ke Gusti. Jadi dari Gusti itu turun ke IM, IM-nya itu ya Imam Mahdi itu, kemudian M1-nya juga sosok yang sama, kemudian baru turun ke bawah. Jadi polanya sekarang berubah. Pola langit pun sekarang berubah. Jadi empat tokoh ini, empat sosok ini memang harus diungguli. Pertarungannya luar biasa sebenarnya. Salah satu contohnya beginilah. Salah satu contoh pertarungan dengan Wali Hidir sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Wali Hidir itu memiliki air kehidupan dan juga air racun kematian. Seorang SP harus berani meminum air racun kematiannya kalau dia ingin mengungguli seorang Hidir.
Kalau belum berani meminum air kematian, berarti dia belum berani hidup, belum berani menandingi Hidir. Nyawa Hidir itu ada 9, Soekarno 5, Jenar 7, Wali Hidir 9. Semuanya sekarang sudah selesai. 9 nyawanya sudah selesai Wali Hidir, 7 nyawa Jenar sudah selesai, 5 nyawa Bung Karno juga sudah selesai. Semuanya sekarang berempat ada di dimensi langit ke-5. Itu jadi 4 tokoh itu merupakan sosok yang menjadi pengendali lah, bukan pemimpin, pengendali dunia. Itu pasti begitu. Nah, SP sudah mengungguli itu, IM sudah mengungguli itu. Jadi kalau saudara atau guru saudara atau teman dari saudara ada yang mengklaim sebagai SP tapi masih berkiblat kepada orang itu, dipastikan itu bukan SP. SP harus mengungguli semua itu. Demikian terkait dengan tokoh yang menjadi lawan tanding dari seorang IM atau SP. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.